Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kusmawardani dengan NIM 2022-53010. Di sini saya akan mempresentasikan audit sistem informasi dengan kajian paper mengenai COVID. Pada laporan kali ini, saya akan mengkaji dua paper sistem informasi yang berfokus pada penggunaan kerangka kerja COVID. Untuk paper pertama, membahas penilaian risiko keamanan informasi dan komputasi awan. Sementara itu, untuk paper kedua, mengulas audit tata kelola TI menggunakan COVID-5 pada sebuah lembaga pelatihan. Kedua studi kasus ini menunjukkan pentingnya COVID sebagai alat untuk evaluasi dan peningkatan manajemen sistem informasi dalam berbagai konteks organisasi. Untuk paper pertama yang berjudul Information Security Risk Assessment Method in Cloud Computing yang mengulas berbagai metode penilaian risiko keamanan informasi dalam komputasi awan. Komputasi awan menawarkan banyak manfaat seperti fleksibilitas dan pengurangan biaya, namun juga memunculkan tantangan baru dalam keamanan sistem informasi. Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa Octave Allegro merupakan pilihan terbaik karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan dinamis di lingkungan cloud. Metode ini juga melibatkan sumber daya yang tepat untuk pengelolaan risiko. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, ada kelebihan adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, melibatkan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, cocok digunakan di lingkungan cloud. Untuk kelemahan, kurang fleksibilitas untuk cloud. Yang kedua, ada fokus pada proses bisnis umum. Kurang efektif untuk risiko teknis cloud. Selanjutnya ada tantangan keamanan dalam komputasi awan. Pada paper pertama membahas berbagai ancaman dan serangan terkait keamanan informasi dalam komputasi awan. Aspek-aspek seperti integritas data, kepercayaan, serta tantangan dalam multi-tenancy disoroti sebagai isu krusial. Yang pertama terdapat integritas data, yaitu menjaga keutuhan dan keakuratan data di lingkungan cloud. Yang kedua ada kepercayaan, membangun dan mempertahankan kepercayaan antara penyedia layanan cloud dan pengguna. Dan yang ketiga ada multi-tenancy, yang artinya mengelola risiko keamanan terkait penggunaan sumber daya bersama oleh banyak pengguna. Selanjutnya kita beralih ke paper kedua yang berjudul Audit of IT Governance Based on COVID-5 Assessment. Pada paper kedua ini membahas tentang audit tata kelola teknologi informasi yang dilakukan di sebuah lembaga pelatihan berbasis teknologi informasi di Jakarta. Audit ini menggunakan kerangka COVID-5 untuk menilai tingkat kematangan proses tata kelola TI. COVID-5 dipilih karena merupakan salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk audit sistem informasi secara menyeluruh. Hasil audit menunjukkan bahwa tingkat kematangan proses tata kelola di lembaga tersebut berada di tingkat 2 hingga 3 yang masuk dalam kategori manage proses. Terdapat beberapa aspek yang dinilai meliputi efektivitas, efisiensi, unit fungsional tata kelola, integritas data, perlindungan aset, keandalan, kerahasiaan, ketersediaan, dan keamanan. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap 5 domain utama dalam COVID-5 yaitu Manage Operation, Manage Service Request and Incident, Manage Problem, Manage Continuity, dan Manage Security Service. Dari hasil audit mengungkapkan beberapa masalah utama dalam tata kelola TI di lembaga pelatihan tersebut. Tingkat kematangan proses yang masih rendah di rata-rata 2-3 menunjukkan bahwa proses-proses TI belum dikelola dan dikendalikan secara normal. Beberapa domain penting seperti pengelolaan peminatan dan insiden pelayanan, pengelolaan masalah, serta pengelolaan kelangsungan hidup masih terdapat beberapa tingkat di kematangan 2. Pada paper 2 kali ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisis. Yang pertama ada pengumpulan data seperti kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden. Yang kedua ada pengolahan data menggunakan prosedur COVID standar dan ISA. Yang ketiga ada analisis kesenjangan membandingkan tingkat kematangan saat ini yang diharapkan. Dan yang terakhir ada rekomendasi, yaitu merumuskan tindakan perbaikan berdasarkan hasil analisis.
Kesimpulan dan rekomendasi. Kedua paper menunjukkan pentingnya COVID-5 sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola TI. Untuk lembaga pelatihan yang diaudit, rekomendasi utama adalah meningkatkan tingkat kematangan proses TI, terutama pada domain-domain yang masih berada di level 2 hingga 3. Langkah-langkah perbaikan perlu difokuskan pada pengelolaan peminatan dan insiden layanan, pengelolaan masalah, serta pengelolaan kelangsungan hidup.